Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Langsung saja ya adik-adik. Contoh yang pertama. Di sini kita harus tentukan dy per dx untuk setiap fungsi berikut. A, di sini ada fungsi y sama dengan 2x tambah sin x. Maka kalau dicari dy per dx-nya, kita harus turunkan satu persatu. Di sini dy per dx ya sama dengan turunan dari 2x. Karena fungsi aljabar, jadi kita cukup menurunkan sesuai dengan aturan fungsi aljabar. Jadi di sini karena 2x diturunkan saja menjadi 2 ya. Kemudian sinus x kita turunkan dengan menggunakan aturan dari fungsi trigonometri. Adik masih ingat kan ya di video sebelumnya, turunan dari sin x itu adalah cos x. Sehingga hasilnya untuk fungsi y sama dengan 2x tambah sin x kalau diturunkan adalah 2 ditambah cos x. Contoh berikut, yang B, di sini ada y sama dengan minus 3 cos x dikurang tangen x. Nah, adik-adik, kita ingat kembali untuk turunan dari cos x. Cos x diturunkan itu adalah minus sin x dan tangen x diturunkan adalah secant kuadrat x. Sehingga hasil ini kalau diturunkan adalah minus 3, ingat ya, koefisien itu tidak dipengaruhi oleh turunan, jadi tetap dituliskan minus 3. Kemudian untuk cos x diganti menjadi minus sin x. Ya, diturunkan ya adik-adik ya, cos x-nya. Kemudian tangen x diganti menjadi secant kuadrat. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, kita rapikan. Jadi di sini minus 3 dikali dengan minus hasilnya plus. Jadi 3 sin x dikurang secant kuadrat x. Nah, ini hasil turunannya adik-adik. Mudah kan ya? Kita lihat yang C. C di sini ada y sama dengan x kuadrat. Di sini lagi-lagi ada fungsi aljabar. Jadi kalau diturunkan dia menjadi 2x ya. Kan pangkatnya turun ke depan gitu ya. Kemudian dikali dengan x pangkat 2 kurang 1. Selanjutnya cos x. Cos x diturunkan menjadi minus sin x. Sehingga plus dikali minus jadi minus. Kemudian di sini cos pi per 4. Adik-adik hati-hati ya dengan yang di belakang ini. Cos pi per 4 itu merupakan konstanta karena cos pi per 4 itu ada hasilnya ya. Cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Jadi ini sama saja dengan fungsi x kuadrat ditambah cos x ditambah setengah akar 2. Adik-adik turunan dari setengah akar 2 itu adalah 0 karena dia konstanta. Sehingga jawabannya adalah 2x kurang sin x. Nah ini dia adik-adik. Jangan terkecoh dengan yang belakang ini ya. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh kedua, masih sama pertanyaannya, tentukan dy per dx untuk setiap fungsi berikut. Yang pertama, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 kali kotangan x. Di sini kita menggunakan turunan dari fungsi kotangan. Masih ingat ya, turunan dari kotangan adalah minus kosekant kuadrat x. Sehingga ini kita turunkan dulu 3x kuadrat menjadi 3 dikali 2, 6x pangkat 2 kurang 1 itu 1 ya. Kemudian ditambah dengan 4 kali kotangan x-nya diturunkan menjadi minus kosekant kuadrat x. Sehingga kalau dirapikan lagi ini menjadi 6x. Ini kalau dikali ya jadi minus 4 kosekant kuadrat x. Nah ini dia hasilnya adik-adik. Yang B, y sama dengan secant x dikurang 2 kali kosekant x. Nah, untuk menurunkan fungsi yang B ini, kita perlu mengingat kembali untuk turunan secant dan kosekant. Turunan dari secant adalah secant x dikali tangen x. Turunan dari kosekant adalah minus kosekant x dikali kotangen x. Jadi di sini kita ganti ya. Untuk secant x diturunkan menjadi secant x dikali tangen x dikurang 2, ingat koefisien tetap ya, minus 2, dikali dengan turunan dari kosekant. Turunan dari kosekant adalah minus kosekant x dikali kotangen x. Nah, seperti ini ya. Kosekant dapat disingkat seperti ini ya adik-adik ya.
Selanjutnya, kita rapikan bentuknya menjadi secant X dikali tangan X. Kemudian minus 2 dikali dengan minus menjadi plus 2 cosecant X dikali kotangan X. Nah, ini jawabannya adik-adik. Oke, kita ke contoh berikutnya ya, yaitu contoh ketiga. Masih sama, yaitu instruksinya turunkan setiap fungsi berikut terhadap X. Di sini sudah ada Y sama dengan cos 2X. Nah, kalau mau diturunkan, adik-adik di sini kita lihat ya. Ini adalah fungsi komposisi, artinya ada sebuah fungsi, yaitu fungsi 2X, di dalam fungsi luarnya adalah fungsi kosinus. Nah, adik-adik ingat kembali ya, untuk bentuk cos AX tambah B, fungsi di dalam fungsi atau fungsi komposisi, turunannya adalah seperti ini. Fungsi yang di dalam itu diturunkan, hasilnya A, kemudian fungsi yang di luar diturunkan hasilnya minus sinus. Dan dikalikan ya, jadi menjadi minus A kali sinus AX tambah B. Jadi di sini duanya sebagai A ya adik-adik ya, 2 ini sebagai A, sehingga menjadi 2 gitu ya, dikali dengan turunan kosinus yaitu minus sin 2X. Nah, ini dia jawabannya. Kenapa sih 2X? Tetap ya, kalau dia sudutnya 2X, tetap nanti di jawaban juga harus 2X. Jadi yang diturunkan hanya fungsi yang di dalam dikalikan dengan fungsi yang di luar turunannya. Kita lihat yang B, di sini ada Y sama dengan tangan 5X kurang 1. Kalau untuk tangan, dia pakai yang sama juga sih ya. Jadi diturunkan AX tambah B yaitu A. Kemudian turunan dari tangan sendiri adalah secant kuadrat. Jadi A kali secant kuadrat AX tambah B. Di sini yang menjadi A jelas terlihat adalah 5 ya. Sehingga bentuknya kalau diturunkan menjadi 5 dikali secant kuadrat dari 5X kurang 1. Nah, ini dia adik-adik jawabannya. Untuk nomor B. Sekarang kita lihat yang C. Y sama dengan 2/3 kali sin 3X tambah 2. Kalau untuk sinus, berarti kita harus perhatikan turunan sinusnya ya. Dengan cara yang sama sih. Jadi AX tambah B diturunkan jadi A. Kemudian sinus diturunkan jadi cos. Jelas sekali di sini yang menjadi A adalah 3. Sehingga turunannya itu adalah 2/3 kita tuliskan dulu ya. 2/3 ini koefisien, tidak dipengaruhi oleh turunan. Kemudian dikali dengan 3 dikali dengan turunan sin yaitu cos 3X tambah 2. Sekali lagi, fungsi yang di dalam tetap 3X tambah 2. Nah, ini kalau dirapikan, ini bisa dicoret. Sehingga jawabannya adalah 2 kali cos 3X tambah 2. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh 4. Dan pertanyaannya masih sama ya adik-adik ya, seputar turunan. Turunkan setiap fungsi berikut terhadap X dengan X dalam radian. Di sini sudah ada Y sama dengan secant 2X. Nah, ini kebalikan dari fungsi kosinus ya adik-adik. Jadi untuk menurunkan bentuk ini kita harus menggunakan turunan dari fungsi secant. Lalu dikalikan dengan turunan dari fungsi yang di dalam. Ya, di sini yang menjadi A adalah 2. Sehingga dia jadi 2 secant 2X dikali tangan 2X. Nah, ini jawabannya adik-adik. Simpel kan ya? Kita ke soal berikut. Untuk kosekan, berarti kita menggunakan rumus ini. Kalaupun adik-adik nggak hafal, ya, yang penting adik-adik hafal yang turunan dasar tadi yang pertama, ya. Jadi di sini kalau diturunkan jadi dy per dx sama dengan di sini yang menjadi a yang melekat pada x yaitu minus 3. Ya, di sini a-nya 2. Sehingga minus 3-nya kita taruh ya sebagai a. Kemudian kita kali dengan turunan kosekan yaitu minus kosekan 2 kurang 3x dikali kotangen 2 kurang 3x. Nah, di sini minus 3 kali minus itu hasilnya adalah 3 ya, positif. 3 kosekan 2 kurang 3x dikali kotangen 2 kurang 3x. Seperti ini adik-adik. Mudah ya. Kita ke contoh berikut yaitu contoh C. Y sama dengan 4 kali kotangen 3x tambah 2. Nah, di sini kita menggunakan
aturan turunan kotangan ya. Jadi dy per dx, ini 4 koefisiennya, kita tuliskan saja begitu ya. Nah, kemudian di sini yang menjadi a itu adalah 3. Sehingga kita tuliskan di sini 3 ya, sebagai turunan dari fungsi yang di dalam atau sebagai a, dikali dengan minus, kotangannya diturunkan adalah minus kosekan kuadrat dari 3x tambah 2. Ya, sehingga hasilnya adalah minus 12 kosekan kuadrat 3x tambah 2. Adik-adik bisa langsung menggunakan rumus di bawah ya. Oke, kita ke contoh terakhir yaitu contoh 5. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya. Jadi yang diinstruksikan adalah kita harus menghitung nilai, ya, menghitung f aksen dari pi per 4 untuk setiap fungsi berikut. Itu berarti fungsi berikut yang ada nanti, kita cari dulu turunannya, lalu setelah dapat turunannya, kita ganti ya variabel yang ada dengan pi per 4. Kita lihat di sini ada fungsi fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Jadi pertama-tama kita harus cari tahu dulu turunan dari fungsi ini. Jadi ini kalau diturunkan itu adalah apa? Ya. Nah, ini berdasarkan turunan trigonometri, sin diturunkan menjadi cos. Kemudian cos diturunkan menjadi minus sin x. Ya, kalau dirapikan ini jadi 2 cos x dikurang 3 sin x. Langkah selanjutnya kita harus memasukkan x-nya menjadi pi per 4. Kita ganti x menjadi pi per 4. Jadi di sini 2 cos pi per 4 ya, x-nya kita ganti dengan pi per 4 dikurang 3 kali sin pi per 4. Ini ya. Nah, ini kita kerjakan adik-adik. Cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Sin pi per 4 juga setengah akar 2 ya. Jadi di sini 2 dikali setengah akar 2 dikurang 3 dikali setengah akar 2. Ini kalau dikalikan ke dalam, dia menjadi 2 per 2 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2 ya adik-adik ya. Jadi 3 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 1. Nah, karena ini pecahan dan bentuk akar, karena akarnya sudah sama dan penyebutnya juga sama, maka pembilangnya dapat dikerjakan. Jadi 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 adalah min 1. Ya, sehingga jawabannya adalah min 1 per 2 akar 2. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sini sudah ada ft. Jangan bingung ya adik-adik ya. T di sini maksudnya sama kayak yang di atas, x juga ya. Ft adalah 2 sekan T ditambah 3 tan T dikurang tan pi per 3. Di sini langkahnya sama ya. Pertama kita cari dulu turunan dari fungsi ft. Jadi di sini turunannya berarti 2 sekan T diturunkan jadi sekan T dikali tan T. Ditambah 3 kali tan T itu diturunkan jadi sekan kuadrat. Nah, untuk tan pi per 3 jangan terkecoh ya adik-adik ya. Tan pi per 3 itu sama saja dengan nilai. Tan pi per 3 itu tan 60 derajat ya, tan 60 derajat itu adalah akar 3. Karena akar 3 itu nilai atau konstanta, jadi kalau diturunkan itu sama dengan 0. Sehingga turunannya cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang kita akan ganti T-nya dengan pi per 4. Ya, sebagaimana yang diinstruksikan di atas. Jadi setiap T di sini kita ganti dengan pi per 4. Jadi 2 sekan pi per 4 dikali tangen pi per 4 ditambah 3 kali sekan kuadrat pi per 4. Nah, di sini ini sekan pi per 4 itu kan sama saja dengan 1 per cos pi per 4. Sehingga di sini 2-nya kita kalikan dengan 1 per cos pi per 4 menjadi 2 per cos pi per 4. Kemudian dikali dengan tangan pi per 4 sehingga menjadi 2 tangen pi per 4 per cos pi per 4. Kemudian untuk 3 ya, ini sekan kuadrat adalah cos juga ya, sepercos ya. Jadi 3 per cos kuadrat pi per 4. Nah, seperti ini adik-adik.
Nah, kita ganti tangan pi per 4 itu adalah 1, jadi 2 dikali 1 per cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Ditambah 3 per setengah akar 2 pangkat 2, karena di sini cos kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal dikerjakan saja adik-adik ini. 2 yang di bawah bisa naik ke atas ya, menjadi 2 kali 2, jadi di atas ini 4 per akar 2. Ditambah, di sini yang di bawah ini kan setengah dikuadratkan hasilnya 1/4. Akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 1, ini menjadi 2 ya. Nah, 4 per akar 2 itu kalau kita rasionalkan, 4 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 ya, ini menjadi 4 per 2 akar 2. 2 di bawah ini didapat dari akar 2 kali akar 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Ya, jadi di sini 2 akar 2. Nah, kemudian 3 per 1 per 2. Ini 1 per 2 yang di bawah ya. Nah, 3 per 1 per 2 itu 2-nya dapat dikasih naik ke atas ya, sehingga menghasilkan 3 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2 ditambah 6. Ini jawabannya adik-adik. Semoga semua contoh yang ada itu dapat membantu kalian ya untuk mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Adik-adik, untuk menemani kalian belajar, di sini sudah ada latihan soal yang saya siapkan. Di sini sudah ada nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ini nomor 6 sampai nomor 10. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik, semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.